Mendengar apa yang disarankan Tanyun, Long Aotian terlihat bingung dan ragu. Dia bertanya kepada Tanyun, "Tuan, apakah maksud Anda? Selama junior ini mengintegrasikan atribut api dan es sesuai proporsi yang Anda katakan tadi, maka aku dapat menyempurnakan senjata suci tingkat menengah? Jika kamu percaya, kamu akan melakukan apa yang aku sarankan. Namun jika tidak, kamu dapat mempelajarinya perlahan-lahan." Tanyun kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah cukup." Long Aotian menjawab, "Jangan marah, tetua. Aku tidak meragukanmu. Junior ini..." Belum selesai Long Aotian bicara, Tanyun segera bertanya dan melirik dengan sudut matanya. "Tuan Long, aku bertanya padamu, apakah kamu pernah memurnikan senjata tingkat menengah yang lain?" "Ya, senior. Aku pernah memurnikan senjata kelas menengah yang lain, dan semuanya memenuhi syarat." "Apakah kamu yakin?" Tanyun sedikit terhibur mendengar pengakuan Long Aotian. "Ya tuan, saya yakin." Sambil mengeluarkan pedang panjangnya dari cincin langit dan bumi, dia menyerahkannya kepada Tanyun dengan kedua tangan. "Silakan tetua lihat dulu." Tanyun tidak mengambil pedang itu. Dia hanya meliriknya dan berkata, "Ketua Sekte Long, bukankah kamu baru saja dipromosikan menjadi master senjata suci tingkat menengah setelah lebih dari 50 tahun? Tubuh kekar Long Aotian bergetar mendengar penuturan Tanyun. Dia menjawab, "Senior, kamu benar-benar luar biasa seperti seorang dewa. Kamu bisa mengetahuinya." Tanyun berkata, "Pedang yang kamu sempurnakan merupakan produk cacat dan tidak memenuhi syarat sama sekali. Kembalilah ke sektemu dan tingkatkan hidupmu. Jika kamu tidak melakukan saran yang telah aku sampaikan, maka kamu tidak akan pernah bisa memperbaiki senjata ajaib kualitas tingkat menengah." Mendengar ketegasan Tanyun, Long Aotian sungguh tidak dapat marah. Tetapi dia membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun dan berkata, "Saya sangat berterima kasih kepada tetua yang telah memberikan kata-kata nasihat kepada saya. Silakan datang berkunjung ke sekte kami saat Anda memiliki waktu luang di masa depan." "Ya, aku akan pergi nanti. Silakan duduk." Tanyun tersenyum. Long Aotian segera kembali ke kursinya setelah dia menyimpan kembali senjata Fang Tiang miliknya. Dia merasa sangat bersemangat dan bersyukur telah mendapat saran dari Tanyun. Dia tidak sabar untuk kembali memperbaiki api kehidupannya dan menyempurnakan senjata tingkat menengah. Beberapa saat kemudian, Dantai Swangsong memanggil Tanyun. Dia terlihat begitu penuh dengan pertanyaan kepada Tanyun. Kemudian Tanyun mendekat. Dia bisa mendebak apa yang akan dikatakan oleh ketua sekte itu. Namun dia memilih untuk tetap diam. Dantai Swangsong mengatur penghalang isolasi suara lagi. Keterkejutan tidak dapat disembunyikan dari wajahnya. Dia berkata kepada Tanyun, "Tanyun, aku benar-benar tidak menyangka dengan semua kemampuan yang kamu miliki. Apakah kamu juga telah mencapai keterampilan senjata tingkat suci?" "Ya Tuan, murid adalah master senjata suci." Tanyun berkata dengan penuh hormat. Penuturan Tanyun benar-benar membuat Dantai Swangsong terkejut. Sebelumnya, keterampilan pil suci tingkat tinggi. Dan sekarang, seni senjata tingkat suci. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mengingat usia Tanyun saat ini yang baru berusia 22 tahun. Tanyun membungkuk hormat. Dan kalimat selanjutnya membuat Dantai Swangsong hampir melonjak dari tempatnya. Kepala sekte, kemampuan murid ini tidak hanya seorang alkemis dan master senjata tingkat suci.
Tetapi juga murid ini telah mencapai master jimat dan master formasi tingkat suci. Kata-kata Tanyun seperti bom berat yang tidak terhitung jumlahnya, jatuh ke dalam pikiran Dantai Swangsong dan mengguncangnya seperti hampir mati. Pencapaian tingkat suci dari 4 keterampilan, artinya kemampuannya sebanding dengan keberadaan 4 kepala divisi utama gerbang abadi. Selain itu, Tanyun masih sangat muda. Ribuan pemimpin sekte di aula juga terpana. Meskipun mereka tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan Tanyun dan Dantai Swangsong, namun mereka dapat melihat dengan jelas adegan serta kekaguman yang ditunjukkan Dantai Swangsong. Tanyun kemudian menyela, "Tuan, maafkan murid ini yang selama ini menyembunyikan kemampuan yang murid miliki. Murid ini hanya bisa mengatakan hal-hal ini dengan seseorang yang dapat dipercayai. Alasan mengapa para murid bisa mencapai sejauh ini adalah karena guru. Tuan telah mengembalikan ruang dan waktu bagi para murid dan mengajari 4 keterampilan dalam ruang dan waktu. Itulah sebabnya kemampuan murid ini bisa berkembang dengan pesat." Dalam kata-kata Tanyun, dia menyiratkan bahwa dia sangat mempercayai Dantai Swangsong. Dantai Swangsong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Suatu keberuntungan besar bagi Huang Fu Sengsong memiliki murid seperti Anda. Dan jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu orang luar mengenai kemampuanmu." Pada saat ini, Dantai Swangsong memiliki banyak hal yang dipikirkan. "Yah, silakan lanjutkan. Kamu bisa terus memimpin." Dantai Swangsong duduk dengan senyum tulus menatap punggung Tanyun, seolah dia melihat masa depan Huang Fu Sengsong. Selanjutnya, pertemuan itu berlangsung selama 5 hari, dan Tanyun mampu memimpin pertemuan tersebut, menjawab pertanyaan, memberi saran, bahkan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Sebelum para patriark meninggalkan aula rumah lelang Huang Fu, mereka membuat kesepakatan lagi dengan Dantai Swangsong. Dalam 2 bulan ke depan, mereka akan membantu Dantai Swangsong dengan membawa orang-orang untuk membuka lahan, memecahkan batu, menebang pohon, dan mendirikan batu bata di kaki Gunung Huangfu untuk bersama-sama membangun kota perdagangan. Dantai Swangsong memberitahu para pemimpin bahwa Dantai Qianyuan akan bertanggung jawab penuh atas pembangunan kota dagang. Jika ada hal yang akan didiskusikan dan disampaikan, maka dapat berhubungan langsung dengan Dantai Qianyuan. Semua kepala sekte kagum kepada Dantai Qianyuan. Meskipun dia mengaku sebagai budak tua, namun tidak ada satupun yang dapat melihat ranah kultivasinya. Setelah semua pertemuan selesai, para ketua sekte kembali satu persatu. Dantai Swangsong bersama Tanyun dan Dantai Qianyuan menaiki perahu roh. Di depan gerbang gunung, Dantai Swangsong kemudian menoleh ke belakang dan tersenyum kepada Tanyun. Dia berkata, "Kamu telah membuat sebuah prestasi dan pencapaian besar. Katakan, hadiah apa yang akan kamu minta? Ketua sekte ini akan memberikannya." Tanyun menjawab dengan membungkuk penuh hormat. "Kepala sekte, ini merupakan berkah untuk setia kepada sekte ini. Murid tidak perlu mendapat hadiah apapun." Dantai Swangsong tersenyum mendengar kerendahan hati Tanyun. Di masa depan, tidak perlu merasa sungkan kepada kepala sekte ini, karena kamu lebih berharga daripada kepala divisi di gerbang abadi. Katakan saja apa keinginanmu." Mendengar kata-kata yang disampaikan Dantai Swangsong, Tanyun melihat bahwa Dantai Swangsong benar-benar tulus ingin memberikannya hadiah. Tanyun tidak ingin mengecewakannya dengan menolak dan memberi kesan angkuh.
Jadi tanpa sungkan lagi, Tanyun berkata, "Baiklah Tuan, murid ini menginginkan benih api. Semakin banyak benih api, akan semakin baik." Tanyun berkata dengan hormat, "Kamu menginginkan benih api lagi?" Dan Tai Xuanzong sedikit mengerutkan dahi. Dia memikirkan, terakhir kali ketika Tanyun berada di gerbang abadi, dia juga meminta hadiah benih api. Dan Tai Xuanzong berkata sambil tersenyum, "Tanyun, apakah kamu tidak menginginkan senjata ajaib? Apa kamu yakin hanya menginginkan benih api?" "Saya yakin, Tuan," Tanyun menjawab dengan tersenyum. Dan Tai Xuanzong berpikir sejenak, kemudian berkata, "Baiklah, dengan perintahku, kamu dapat menggunakan formasi teleportasi ke markas pusat rumah lelang Huangfu. Bertemu dengan Dantai Songde dan biarkan dia mengambil semua benih api yang kamu inginkan." Tanyun segera menjawab dengan ucapan terima kasih yang begitu bersemangat. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Thank you for watching.